Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya semua? Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Isram Laut. Semoga teman-teman yang sedang menyaksikan video ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas terkait seputar dunia hukum. Topik pembahasan kali ini yaitu alasan polisi menolak laporan. Baik teman-teman, sahabat semua, ya, ketika orang tersandung dengan permasalahan hukum, ya, atau sedang mengalami masalah hukum, tentu orang tersebut atau siapapun itu ingin segera menyelesaikan masalah tersebut. Metode penyelesaiannya ada berbagai macam. Ada yang sengaja mendiamkan permasalahan tersebut karena dia tidak mau pusing dengan permasalahan yang sedang menimpanya. Ada juga yang melakukan atau upaya mediasi dengan para pihak guna menemukan solusi atau win-win solution. Ada juga yang menempuh upaya hukum dengan cara membuat laporan kepolisian ketika itu tersangkut dengan masalah pidana. Ada juga yang melakukan gugatan ke pengadilan ketika itu tersangkut dengan masalah perdata. Ya. Namun ada juga orang yang tersangkut masalah hukum, baik itu pidana ataupun perdata. Dia terburu-buru untuk membuat laporan kepolisian. Tujuannya apa? Memberi efek jerah. Namun dalam hal untuk membuat laporan tidak semudah yang kita bayangkan, ya. Ada tata caranya, ya. Ada prosedurnya. Tentu melakukan kajian terlebih dahulu, ya, kepada bagian piket apakah perkara tersebut masuk dalam ranah pidana ataupun perdata atau menjadi bagian kewenangannya atau bukan, ya. Nah, ketika orang yang merasa dirugikan, tentu dia mempunyai hak untuk membuat atau melakukan upaya hukum, entah itu secara perdata maupun secara pidana. Nah, tadi mengenai membuat laporan, ya, ketika itu tersangkut dengan permasalahan pidana, ya, mengenai laporan diatur pada pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Nah, dalam membuat laporan, ya, atau dalam laporan kepolisian ada dua macam laporan. Ada delik aduan dan delik umum. Delik umum ini, ya, merupakan suatu perbuatan yang dapat ditindaklanjuti oleh kepolisian ketika diduga telah terjadi peristiwa tindak pidana. Meskipun ada laporan atau tidak ada laporan, maka ketika kepolisian mengetahui adanya dugaan tindak pidana, maka dia harus bergerak untuk menyelesaikan atau melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangannya. Lain halnya dengan dugaan laporan atau delik aduan. Nah, delik aduan ini dapat ditindaklanjuti oleh kepolisian ketika hanya ada laporan dari korban. Selama tidak ada laporan, maka kepolisian tidak bergerak, tidak melaksanakan tugasnya karena sifatnya deliknya delik aduan, beda dengan delik umum, ya. Ada tidak ada pengadu atau pelapor, namun ketika diketahui ada suatu peristiwa tindak pidana, maka harus ditindaklanjuti peristiwa tersebut, kasus tersebut, ya. Nah, itu. Nah, lalu kemudian terkait masalah laporan, siapa yang berhak untuk membuat laporan? Nah, orang yang mempunyai hak untuk membuat laporan adalah orang yang mengalami, melihat, mendengar, merasakan, bahkan orang yang menjadi korban suatu peristiwa tindak pidana. Nah, itu yang boleh membuat laporan. Nah,
Lalu kemudian kita lanjut pada topik pembahasan alasan laporan polisi ditolak ya. Nah, sebelum membahas masalah itu, mari kita simak ada perkap ya, peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri. Di situ menegaskan pada pasal 15 huruf A, ini bunyinya seperti ini, saya bacakan ya. Setiap anggota Polri dilarang menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, laporan atau pengaduan dari masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Nah, selama itu adalah ruang lingkup tugas, fungsi pokok dan kewenangannya, maka kepolisian tidak boleh menolak laporan atau pengaduan dari masyarakat selama itu di dalam ruang lingkup ya, atau menjadi kewenangannya. Lalu ada juga di perkap ya, perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana ya. Ini terkait laporan kepolisian. Saya bacakan ya. Saya bacakan di sini menegaskan pada pasal 3 ayat 1, penyelidik berwenang menerima laporan atau pengaduan baik secara tertulis, lisan ya, ataupun menggunakan media elektronik tentang adanya dugaan tindak pidana. Nah, menurut perkap nomor 14 dan nomor 6 ya, penyelidik ataupun penyidik ya, tidak boleh menolak laporan masyarakat selama itu berada dalam ruang lingkup dan kewenangannya. Nah, selama laporan tersebut merupakan dugaan tindak pidana, maka kepolisian atau dalam hal ini penyelidik maupun penyidik tidak boleh menolak laporan selama berada dalam ruang lingkup kewenangannya. Nah, maksud daripada ruang lingkup kewenangannya adalah, nah misalkan contohnya suatu peristiwa tindak pidana terjadi di wilayah kota A ya, terjadi, maka dan peristiwa tersebut diduga merupakan suatu peristiwa tindak pidana, maka kepolisian wajib menerima laporan tersebut selama berada di ruang lingkup atau wilayah daerah hukumnya. Lain halnya ketika ada suatu dugaan peristiwa tindak pidana di luar dari ruang lingkupnya atau kewenangannya, misalkan seperti di Pulau Kalimantan di sana atau di daerah Sulawesi, tempat kejadian perkaranya, lalu membuat laporan di Polres atau Polsek daerah wilayah Pulau Jawa. Nah, tentunya kepolisian tidak bisa menerima laporan tersebut karena berbeda daerah hukum atau wilayah hukum. Nah, namun dia akan mengarahkan caranya bagaimana untuk membuat laporan tersebut. Seperti itu ya sahabat, teman-teman semua. Itu salah satu alasan laporan ditolak ya. Salah satu laporan ditolak ketika bukan di ruang lingkup dan bukan kewenangannya. Misalkan seperti tempat kejadian perkara di luar atau daerah pulau sana, lalu kemudian membuat laporan di daerah Pulau Jawa. Nah, itu tentunya akan ditolak. Lalu kemudian masih berbicara tentang alasan laporan tersebut ditolak, dibicara tentang ruang lingkup kewenangan. Nah, ketika misalkan ada kasus utang piutang, terus kemudian pinjam atau sewa, tentunya ketika ada yang membuat laporan ya, pasti pihak kepolisian atau penyidik akan menolak laporan tersebut karena ini berbicara tentang kompetensi kewenangan. Nah, karena ini masuknya dalam ruang lingkup perdata, maka kepolisian akan mengarahkan untuk melakukan upaya gugatan di pengadilan. Tentu seperti itu ya sahabat, teman-teman semua. Jadi tidak semua permasalahan hukum yang sedang kita
alami, rasakan, dapat kita laporkan ke kepolisian, karena kepolisian juga mempunyai ruang lingkup kewenangan. Jadi tidak semua ya peristiwa hukum atau bentuk kerugian yang timbul terhadap diri kita dapat kita laporkan atau membuat laporan ke kepolisian. Namun ada masing-masing ruang lingkup ya. Jadi seperti itu ya. Misalkan seperti tempat kejadian perkaranya ada di kota A, lalu membuat laporan di kota B, tentu kepolisian akan mengarahkan untuk tidak membuat laporan di kota B. Lalu kasus perdata ya tentunya akan diarahkan untuk membuat gugatan di pengadilan. Jadi bukan ruang lingkup pidana itu ya, tentu pasti akan ditolak. Nah, mungkin itu informasi yang dapat saya sampaikan, ilmu yang bisa saya bagi, pengetahuan yang saya terima, saya share kepada teman-teman semua. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.